Shalom, jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, ini adalah video yang terakhir, video yang ke-6 dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Jangan Sesat, Perbuatan Baik Harus Tetap Kita Lakukan. Saudara, hati-hati, peringatan Tuhan Yesus harus tetap kita perhatikan bahwa di akhir zaman para pengajar-pengajar yang siap menyesatkan saudara dengan keterangan-keterangan palsu yang memutarbalikkan isi firman Tuhan itu akan bermunculan dan akan menyesatkan saudara. Oleh karena itu, jika engkau adalah orang yang suka mendengar cerita-cerita dongeng-dongeng yang menyenangkan telinga, hati-hati bahwa engkau adalah orang yang menjadi sasaran mereka. Orang-orang yang pasti akan tersesat. Kenapa? Karena jika engkau mempelajari isi Alkitab, ternyata standar keselamatan, standar hidup kekristenan oleh Yesus yang adalah Tuhan, antara saudara dan saya sebagai anak Tuhan, ditaruhlah standar yang demikian tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang bukan anak. Tetapi bukan berarti Yesus Kristus Tuhan tidak mengasihi saudara, tidak mengasihi mereka. Yesus Kristus Tuhan datang adalah karena Dia mengasihi dunia. Dia lahir untuk dunia. Dia mati juga untuk dunia. Barang siapa yang percaya di dalam namanya, mereka yang akan diselamatkan. Tetapi hari ini kita akan perhatikan judul kecil yang menjadi pelajaran buat kita, yang berbunyi demikian: perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, kita saksikan Yohanes pasal 3 ayat 20 dan 21. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, orang baru bisa diakui oleh Tuhan bahwa apa yang dilakukan oleh dia itu di dalam Allah. Bukan karena dia mengatasnamakan Allah. Karena ada banyak penyesat yang justru supaya penyesatannya berhasil, supaya penyamarannya dia itu berhasil, dia harus pakai nama Yesus Kristus Tuhan. Supaya Anda dan saya itu jadi bingung, jadi rancu. Ini yang asli atau ini yang palsu? Kalau ini palsu, kenapa dia pakai di dalam nama Tuhan Yesus? Nah, saudara, hati-hati. Ketika di Matius pasal 7 ayat 21, 22 dan 23, ketika kita baca firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, kan dia berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi
Orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga, itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara, pada hari terakhir, bacaan itu selanjutnya kan berkata, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat di dalam namamu, mengusir setan di dalam namamu, membuat mukjizat di dalam namamu. Nah, saudara, dia katakan, dia protes seakan-akan karena dia pakai nama Yesus Kristus Tuhan, harusnya kami adalah orang yang pasti engkau selamatkan. Karena kami memakai nama Tuhan Yesus di dalam pelayanan kami, berarti kami adalah orang yang mengasihi engkau. Kami adalah orang yang membela akan namamu. Nah, saudara, itulah klaim daripada mereka. Tetapi di dalam ayat yang ke-23 dari Matius pasal yang ke-7, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia berkata, hanyalah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, muncul di dalam pikiran kita, bagaimana caranya Tuhan mengenal? Bukankah orang itu sudah pakai nama Tuhan Yesus di dalam setiap pergerakan dia melayani Tuhan? Tetapi ternyata orang ini justru dikatakan, hanyalah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Padahal bagi kita, orang itu adalah orang-orang yang hebat. Yang kita ngelihat ketika mereka mengadakan KKR, terjadi mukjizat. Dan kita tidak merasakan ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang salah. Karena apa? Mereka juga berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang lumpuh itu berjalan. Terjadi mukjizat. Sehingga kita pun percaya ketika mereka bernubuat, kita yakin bahwa nubuat itu berasal daripada Tuhan. Walaupun ternyata kita tunggu-tunggu seringkali nubuat itu pun juga tidak pernah terjadi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari mana kita mengenal? Dari mana ada petunjuk Tuhan itu mengenal? Karena di dalam ayat Alkitab tadi dia katakan, hanyalah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat di dalam ayat ke-20 dan 21 dari Yohanes pasal yang ketiga ini tadi dikatakan, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Siapakah yang dimaksud terang tadi? Adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau kamu berbuat jahat, berarti kamu membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Berarti perbuatanmu itu tadi, kamu bukan untuk mengasihi aku karena kamu tidak datang kepadaku, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, ternyata lewat perbuatan saudara dan saya, lewat perbuatan kita, Tuhan bisa mengenal kita itu siapa. Kita itu apakah orang jahat atau kita orang baik? Kita ini orang berdosa atau kita adalah orang benar? Kita orang yang membenci Kristus atau kita adalah orang yang mengasihi Kristus? Lewat perbuatan itulah Tuhan mengenal siapa jati diri saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang bernubuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kenyataannya apa yang dinubuatkan bukan dari Kristus. Karena apa? Setelah sekian lama ditunggu juga seringkali tidak pernah terjadi. Nah, saudara, orang-orang seperti inilah yang walaupun ketika di akhir zaman, di hari-hari terakhir, mereka datang kepada Tuhan Yesus dengan protesnya, bukankah kami mengajar demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu, bernubuat demi namamu. Ternyata Yesus yang adalah Tuhan berkata, hanyalah engkau, hai pembuat kejahatan, karena
aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena ternyata mereka suka memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Suka mencatut nama Kristus dengan sembarangan. Inilah tuh saudara, salah satu firman Tuhan yang sesungguhnya ada di dalam 10 perintah Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan adalah hal yang demikian. Tuhan tidak bernubuat, dia ngomong. Tuhan bicara dengan saya untuk kota ini. Kemudian dia ngomong bla 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 dan lain sebagainya, dan itu tidak terjadi. Mungkin dia ngomong, aku disuruh oleh Tuhan Yesus bla 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 bla, dan ternyata tidak terjadi. Oleh karena itu, jangan salahkan Tuhan Yesus ketika dia harus berkata, "Enyalah engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu, karena apa yang kau perbuat bukanlah perbuatan yang benar. Sehingga karena kamu tidak berbuat yang benar, berarti kamu tidak datang kepada terang itu. Jika engkau berbuat yang jahat, berarti engkau membenci kepada terang. Jika engkau berbuat yang baik dan benar, engkau mengasihi kepada terang." Nah saudara, walaupun engkau pakai nama Tuhan Yesus, belum tentu Tuhan Yesus akan mengakui. Kenapa? Karena dia berkata, aku adalah Allah yang melihat akan hatimu. Nah saudara, Efesus pasal yang kelima, ayat 8 sampai dengan 12 berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, jika engkau adalah orang yang menyadari dulunya kita adalah orang-orang yang berbuat dosa dan sekarang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, seharusnya lah dosa yang lama kita akan tinggalkan. Perbuatan-perbuatan yang tercela kita akan buang semuanya, dan kita mulai akan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran. Sehingga apa yang benar yang kita lakukan berarti kita menghampiri kepada terang hidup, yaitu anak manusia, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga lewat hidup kita yang disaksikan oleh begitu banyak orang, orang akan melihat bahwa di dalam hidup saudara dan saya ada Kristus yang hidup di tengah-tengah kita. Saudara, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara, buahnya perbuatan baik. Buahnya ketika engkau melakukan perintah Tuhan Yesus, itu hanya akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Karena perbuatan-perbuatan inilah yang menuntun saudara kepada jalan yang benar, seperti ketika dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, jika ternyata kebaikan, keadilan, dan kebenaran tidak pernah ada di dalam kehidupan saudara, boleh saudara mulai merenungkan sesungguhnya saudara itu siapa. Apakah Anda orang Kristen yang layak disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, atau bukan? Walaupun KTP saudara tertulis agama Kristen. Kenapa? Karena arti kata Kristen adalah orang yang hidupnya seperti Kristus. Saudara, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang diperbuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Saudara, lihat. Menyebutkan saja. Kita tidak melakukan perbuatan jahat. Itu saja telah memalukan kita. Sebaiknya tidak dibicarakan, tidak disebutkan. Oleh karena kita ingin sekali menjadi anak-anak terang yang senantiasa berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, berbuahkan kebenaran. Oleh karena itu saudara, kita diminta telanjangilah
segala macam perbuatan-perbuatan jahat itu tadi, agar supaya perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang itu tadi tidak merugikan orang-orang yang hatinya tulus, namun mereka adalah bagaikan seorang anak kecil, orang yang lemah, yang tidak mengerti apa-apa, yang bisa disesatkan oleh mereka. Oleh karena Tuhan sempat berpesan kepada saudara dan saya, hati-hati bahwa hidupmu adalah hidup yang aku utus, ada di tengah-tengah serigala. Engkau bagaikan domba yang ada di tengah-tengah serigala, yang siap memangsa hidupmu, yang siap menghabisi engkau, dan yang siap menerkam engkau sebagai orang yang lemah. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan memberikan nasihat, jadilah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati menghadapi para penyesat-penyesat yang ada di sekeliling kehidupanmu, dan tetaplah engkau berbuat kebenaran, karena lewat perbuatan kebenaran itulah engkau akan diketahui bahwa segala macam perbuatan benarmu itu tadi engkau lakukan di dalam Allah. Saudara, lewat 6 video saya, biarlah menambah wawasan kita, memberikan pengertian kepada kita yang semakin hari semakin ditambahkan, disempurnakan, dan kita akan bertemu dengan judul-judul pelajaran dari seri pelajaran Alkitab yang akan datang. Tetapi jangan lupa, judul yang hari ini boleh menjadi perhatian di dalam kita menghadapi hidup di kemudian hari, di mana dia berkata, jangan sesat, perbuatan baik harus tetap kita lakukan, karena Tuhan akan mengetahui lewat perbuatanmu. Dia akan mengenali engkau siapa justru lewat perbuatan saudara dan saya. Dia juga akan menghakimi setiap manusia, setiap saudara dan saya melalui setiap perbuatan yang kita lakukan. Tetapi dia tetap berkata, kamu berjuang memasuki pintu yang sesak itu, tetapi tidak satu pun bisa memasukinya jika bukan karena kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak seorang pun bisa diselamatkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Haleluya, amin.